Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah hasil penelitian kami yang berjudul Optimasi Rantai Pasok Makan Siang Bergizi Gratis menggunakan energi logistik untuk mencegah stunting di Jakarta Utara. Stay tune. Satu masalah utama yang kita hadapi di Indonesia adalah stunting yang mempengaruhi tidak hanya pertumbuhan fisik anak-anak, tapi juga perkembangan kognitif mereka. Hal ini tentunya berdampak besar pada produktivitas anak-anak di masa depan. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengatasi stunting menjadi prioritas utama pemerintah. Di Jakarta Utara, masalah ini menjadi semakin nyata dengan sejumlah kelurahan yang memiliki tingkat stunting yang tinggi seperti Rawa Barat Selatan, Tugu Utara, dan Tugu Selatan. Dampaknya jelas, stunting mempengaruhi kesehatan fisik dan kemampuan berpikir anak-anak yang pada gilirannya mempengaruhi prestasi akademik mereka. Tantangan lainnya adalah akses terhadap makanan sehat yang terbatas, terutama di daerah pada penduduk. Hal ini memperburuk masalah gizi yang dihadapi oleh sebagian besar anak-anak di Jakarta Utara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan program makan siang bergizi gratis di sekolah-sekolah, terutama untuk anak-anak di masa pertumbuhan kritis. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif mereka. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan optimasi rantai pasok menggunakan perangkat energi logistik. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada wilayah Jakarta Utara untuk mengoptimalkan distribusi makan siang bergizi gratis ke sekolah-sekolah di sana, sehingga makanan tersebut dapat sampai tepat waktu dengan biaya yang efisien. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kehadiran siswa di sekolah-sekolah dasar di Jakarta Utara dan pada akhirnya memperbaiki prestasi akademik mereka. Selain itu, dengan menggunakan bahan pangan lokal dalam program ini, kita juga dapat mendukung perekonomian lokal di Jakarta Utara dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa teori yang mendasari penelitian kami terkait dengan rantai pasok makanan untuk operasi catering. Rantai pasok makanan memegang peran yang sangat penting dalam memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi, terutama dalam pengolahan pendistribusian makanan yang efisien. Sistem rantai pasok harus mampu mengatasi tantangan seperti kecepatan pengiriman optimal, efisiensi biaya, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga terkait dengan ketersediaan bahan pangan yang harus didistribusikan dengan akurat, mengurangi pemborosan, serta memastikan bahwa kualitas makanan tetap terjaga sampai tujuan. Keberhasilan dalam mengelola rantai pasok makanan sangat bergantung pada penerapan teknologi yang tepat, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis teknologi dapat mempercepat proses pendistribusian dan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman dengan tetap berfokus pada strategi distribusi yang harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan permintaan dan kondisi pasar untuk mencapai efisiensi biaya dan waktu. Nah, pada bagian literatur review yang kedua, yaitu masalah lokasi alokasi dengan optimasi dan simulasi, di mana lokasi optimasi itu sangat penting untuk meminimalkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi distribusi yang dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan GFA atau Greenfield Analysis untuk menentukan lokasi terbaik fasilitas distribusi. Selanjutnya, simulasi itu juga digunakan untuk memodelkan sistem distribusi untuk mengatasi ketidakpastian permintaan dan waktu pengiriman serta mendukung pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan logistik. Selanjutnya, hasil yang diharapkan adalah distribusi makanan yang lebih cepat, hemat biaya, efisien, dan didukung oleh sistem yang responsif terhadap perubahan pasar. Nah, selanjutnya masuklah kita kepada bagian metodologi. Tahapan pertama yang kami lakukan sebagai peneliti adalah mengidentifikasi masalah yang ada, menentukan batasan dan tujuan-tujuannya, mengumpulkan data, mengolah data, mengembangkan model optimasinya, menginput data, melakukan percobaan dan solving, mengecek kembali, lalu menganalisa hasil, dan yang terakhir memberikan manajerial implikasinya. Nah, selanjutnya masuklah kita kepada bagian parameter. Di sini, kami sebagai peneliti menetapkan titik lokasi permintaan sebesar 132 SD negeri dengan jumlah permintaan 70.110 kotak makan per hari, jumlah armada sebesar 50, biaya transportasi Rp680 per kilometer, waktu pengiriman dari jam 8 pagi sampai jam 2.30 siang, waktu penerimaan dari jam 11 siang sampai jam 12.30 siang, kapasitas armada berjumlah 4.050, dan kecepatan armadanya sebesar 50 km per jam. Oke, pada next slide-nya ada result and discussion yang dimana terdapat Greenfield Analysis atau GFA yang terdiri dari 4 komponen, yaitu customers yang berisikan sekolah dasar negeri di Jakarta Utara yang merupakan tujuan akhir dari produk makan siang gratis yang dikirimkan oleh DC atau Distribution Center. Lalu selanjutnya kita menentukan lokasi dengan memasukkan titik lokasinya, yaitu latitude dan juga longitude. Selanjutnya ada demand yang merupakan mekanisme kebutuhan makan siang gratis pada sekolah dasar negeri.
Interval order pada penelitian ini adalah 5 hari karena pesanan dilakukan pada hari sekolah atau weekdays. Lalu selanjutnya ada produk yang dimana kita menggunakan satuan kotak makan atau pieces. Selanjutnya ada alasan memakai 3 DC, itu karena kita membandingkan jumlah DC menggunakan beberapa indikator statistik seperti contohnya itu mean, standar error, median, mode, standar deviasi, skewness, dan lain-lain. Selanjutnya, proses GFA dengan ketentuan 3 DC. Yang pertama ada product flow, yang dimana GFA DC menentukan lokasi distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah berdasarkan jarak dan estimasi biaya pengiriman. Estimasi biaya distribusi per unit dihitung berdasarkan kombinasi jumlah unit dan jarak yang menyebabkan biaya distribusi bervariasi. Lalu, new site location. Pada GFA DC1, lokasi paling dekat dengan sekolah-sekolah namun biaya distribusi lebih tinggi, sedangkan DC2 dan 3 lokasi yang lebih jauh namun lebih efisien dalam pengiriman makanan. Lalu ada distance coverage by demand, yang dimana analisis distribusi dengan memperhitungkan jarak dan permintaan untuk meminimalkan biaya dan waktu pengiriman, serta GFA dengan DC3 ini lebih efisien meskipun lebih jauh dari sekolah-sekolah. Selanjutnya, setelah dari GFA, kita perlu menguji keandalan dari skenario tersebut. Nah, 3 DC tadi berdasarkan hasil simulasi menunjukkan bahwa ELT service levelnya sudah 1, yang artinya semua pesanan 100% sudah terpenuhi sebelum jam 11. Kemudian berdasarkan simulasi kinerja layanan cukup optimal, yang mana dalam seharinya mereka menggunakan 288 unit kendaraan yang bergerak setiap harinya. Namun, kendaraan yang bergerak secara bersamaan itu 100 unit, yang artinya jumlah kendaraan yang dibutuhkan hanyalah 100 unit, tapi tripnya itu sebanyak 280. Nah, untuk waktu pengiriman sendiri itu terlihat sangat baik dengan rata-rata waktu pengiriman atau lead time itu sebesar 0,8 hari. Nah, yang ini dapat mendukung efisiensi dari layanan distribusi tersebut. Yang mana secara keseluruhan simulasi menunjukkan bahwa sistem distribusi tersebut sudah optimal untuk memenuhi kebutuhan harian secara efektif dan efisien. Untuk manager application, berdasarkan hasil temuan kami, mendapati bahwa 3 central kitchen sudah cukup. Namun, dapat lebih baik lagi jika menambah central kitchen karena dapat mempersingkat jarak tempuh, kemudian juga dapat mempersingkat waktu pengiriman. Namun, karena 3 central kitchen sudah cukup, lebih baik untuk mengoptimalkan 3 central kitchen yang ada. Karena dengan menambah central kitchen itu akan menyebabkan beberapa biaya lainnya itu menjadi lebih tinggi. Jadi, untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil untuk mengoptimalkan distribusi paket makan siang gratis untuk 132 sekolah dasar di Jakarta Utara dengan menggunakan pendekatan Greenfield Analysis atau GFA pada software logistik. Didapati bahwa dibutuhkan 3 central kitchen untuk memenuhi semua kebutuhan agar tidak lewat dari jam 11 waktu pengirimannya. Kemudian, sistem distribusi juga sudah sangat baik dengan memenuhi tingkat pemenuhan demand sebesar 100% dengan total trip kendaraan itu 2.880 unit per harinya dengan dibutuhkan sebesar 100 unit kendaraan untuk 3 central kitchen. Terima kasih atas perhatiannya, semoga penelitian kami bermanfaat. Ditunggu penelitian kami berikutnya.